Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsa Fadilah dengan NPM 11222758. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen resiko. Manajemen resiko merupakan suatu proses untuk mengolah resiko yang dapat menimbulkan kerugian dengan tujuan meminimalkan dampak kerugian yang mungkin terjadi. Nah, kerugian tersebut dapat berupa kerugian finansial, waktu, tenaga, maupun kerugian lainnya. Nah, secara sederhana, manajemen risiko itu terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan resiko. Manajemen berarti mengelola atau merencanakan sesuatu yang baik, sedangkan resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian. Nah, oleh karena itu, manajemen resiko dapat diartikan sebagai upaya mengelola berbagai kemungkinan resiko agar dampak yang ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam kehidupan sehari-hari, manajemen risiko itu sangat penting. Dengan memahami manajemen risiko, seseorang dapat mempersiapkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi sehingga tidak mudah terkejut ketika menghadapi suatu masalah. Nah, sebelum melakukan sesuatu aktivitas, kita perlu merencanakan dan mempertimbangkan keuntungan maupun kerugiannya. Nah, dengan demikian, segala aktivitas dapat berjalan lebih terarah dan terencana. Terdapat 5 langkah utama dalam manajemen resiko. Nah, langkah pertama adalah identifikasi resiko. Nah, pada tahap ini kita mengenali dan menentukan berbagai kemungkinan resiko yang dapat terjadi, baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, sebagai contoh, ketika berangkat kuliah atau bekerja, salah satu resiko yang dapat diidentifikasi adalah kemacetan di jalan. Nah, langkah keduanya adalah analisis resiko. Setelah resiko ditemukan, kita perlu menganalisis penyebab dan dampaknya. Nah, misalnya kemacetan terjadi karena adanya persimpangan jalan yang padat atau tingginya volume kendaraan pada jam tertentu. Nah, analisis ini membantu kita memahami tingkat kemungkinan terjadinya resiko dan dampak yang ditimbulkannya. Selanjutnya, langkah ketiga adalah penilaian resiko. Pada tahap ini, kita menilai kembali resiko yang telah dianalisis dan mencari berbagai alternatif solusinya. Nah, contohnya itu mengatasi resiko kemacetan. Kita dapat mencari minimal 2 solusi, yaitu berangkat lebih pagi atau memilih jalan alternatif. Nah, langkah keempatnya ada implementasi resiko. Setelah menentukan berbagai solusi, kita memilih solusi yang efektif dan efisien untuk diterapkan. Nah, misalnya dari 2 pilihan yang ada, kita memilih berangkat lebih pagi karena memilih mudah dan tidak memerlukan biaya tambahan. Nah, selanjutnya, langkah kelima adalah pemantauan. Resiko yang telah ditangani perlu terus dipantau untuk memastikan solusi yang diterapkan berjalan dengan baik. Nah, jika solusi pertama ternyata tidak memberikan hasil yang diharapkan, nah maka kita dapat mencoba solusi yang kedua. Nah, yang telah disiapkan sebelumnya. Selain resiko yang dapat diperkirakan, terdapat juga resiko yang muncul di luar perkiraan. Untuk menghadapi kondisi tersebut, kita dapat belajar dari pengalaman orang lain dan memperbanyak membaca atau mencari informasi. Nah, semakin banyak informasi yang dimiliki, semakin baik pula kualitas keputusan yang dapat kita ambil. Oleh karena itu, setiap keputusan sebaiknya didasarkan pada informasi yang tersedia pada saat itu. Dalam dunia perbankan, manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting loh. Nah, terdapat 8 jenis risiko bank, yaitu yang pertama ada risiko kredit, terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Nah, yang kedua ada risiko pasar, muncul akibat perubahan kondisi pasar seperti suku bunga atau nilai tukar. Yang ketiga ada risiko likuiditas, terjadi ketika bank mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dana jangka pendek.
Yang keempat, ada resiko operasional, berasal dari kesalahan sistem, manusia, atau proses kerja. Yang kelima, ada resiko hukum, berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan. Nah, yang keenam, ada resiko kepatuhan, munculnya karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, ada resiko strategi, terjadi akibat kesalahan dalam menentukan kebijakan atau arah perusahaan nih. Sedangkan resiko reputasi berkaitan dengan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Nah, yang kedelapan itu ada resiko reputasi. Biasanya ditempatkan terakhir karena reputasi seringkali merupakan dampak dari resiko-resiko lainnya ketika resiko kredit, resiko operasional, atau likuiditas tidak dikelola dengan baik. Nah, maka kepercayaan masyarakat akan menurun dan reputasi perusahaan menjadi buruk. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.